Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Indriani dengan NIM D1D0210029 dari Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal Agrotech dari Sahrudin, Amir Joneng, dan Sudirman Numba dengan judul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Margasatwa Kokmara, Kabupaten Takalar. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan dengan dosen pengampu Ibu Nursanti MSI. Adapun bahasan pokok yang akan saya sampaikan pada presentasi ini yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Kawasan Suaka Margasatwa Kokmara yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan ditunjuk menjadi Taman Buru Kokmara seluas lebih dari 4.610 hektar dan Suaka Margasatwa Kokmara seluas lebih dari 3.390 hektar berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 147 Tahun 1987 pada tanggal 19 Mei tentang perubahan status hutan lindung Kokmara seluas lebih dari 8.000 hektar. Untuk Taman Buru Kokmara ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 237 Tahun 1997 pada tanggal 19 Mei dengan luas 4.152,52 hektar. Dan untuk Suaka Margasatwa Kokmara ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 911 pada tahun 1999 tanggal 14 Oktober seluas 2.972 hektar. Penunjukan dua kawasan ini untuk pengelolaan habitat rusa atau Cervus timorensis dan jenis satwa lain yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, diantaranya seperti kera hitam, macaca maura, rangkong, Rictineros cassidix, babi hutan atau Sus vittatus, musang atau Felis bengalensis, dan kuskus atau Phalangerursinus. Tipe ekosistem hutan ini yaitu hutan hujan tropis dataran rendah dengan vegetasi tingkat atas berupa jati atau Tectona grandis, biti atau Vitex cavaso, ara atau Ficus spp, kemiri, Alorites molucana, ketapang, Terminalia katapa, serta vegetasi bambu yang menyebar hampir di seluruh kawasan ini. Vegetasi tingkat bawah berupa jenis-jenis semak belukar dan rerumputan atau Imperata cylindrica. Suaka Margasatwa Kokmara mengalami penurunan kualitas ekosistem selama 17 tahun belakangan ini. Hal tersebut dikarenakan illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, kebakaran hutan, degradasi hutan, penggundulan hutan, dan penggurunan. Sebagian hal tersebut dikarenakan kegiatan manusia karena kawasan ini berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat. Oleh karena itu, perlu diadakannya restorasi untuk pemulihan dan pemeliharaan proses-proses penting yang ada pada kawasan ini seperti hidrologi, siklus air, siklus hara, dan transfer energi. Dalam kegiatan pemulihan ekosistem kawasan yang terdegradasi, terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi. Ada pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2014 tentang cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada KSA dan KPA. Salah satu tahapan kegiatan pemulihan ekosistem yaitu kajian kawasan yang telah terdegradasi. Karena pada kejadian sebelumnya telah ada penghijauan atau reboisasi, namun tidak ada kajian terkait dengan kawasan yang telah terdegradasi, maka banyak kegagalan. Oleh karena itu, perlunya kajian kawasan yang telah terdegradasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemulihan ekosistem. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Margasatwa Kokmara. Lalu yang kedua untuk menganalisis tipe kerusakan yang pada kawasan Suaka Margasatwa ini,
Dan yang ketiga, untuk menentukan pola pemulihan apa yang akan dilaksanakan dan apa yang cocok untuk kawasan ini. Metode penelitian, lokasi dan waktu. Untuk waktunya dilaksanakan selama 2 bulan, mulai dari bulan Juni 2017 hingga Juli 2017. Dan lokasinya berada di kawasan Suaka Marga Satwa Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitiannya yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan penafsiran foto udara atau citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi, serta mengambil data di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara, kemudian menganalisis data secara manual atau visual dengan menggunakan 9 unsur, yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona atau warna, tekstur, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Selanjutnya barulah melakukan perbandingan antara lokasi yang terdegradasi dengan lokasi yang masih normal sebagai ekosistem referensi untuk mengetahui tipologi kerusakan. Metode selanjutnya yaitu menganalisis data. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu melakukan pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi, luas pada lokasi yang terdegradasi, dan kedua, melakukan inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Metode selanjutnya yaitu melakukan analisis lanjutan. Dalam penelitian ini, dipergunakan metode analisis vegetasi. Data vegetasi yang dihasilkan dari tiap peta ukur sampel, kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, indeks nilai atau INP. Nah, penentuan INP ini dilakukan dengan menggunakan formula Mueller atau Ellerberg. Ini menurut Ernawati 2013. Hasil dan pembahasan yang didapat dari penelitian ini dari identifikasi foto udara atau citra. Maka diketahui bahwa luas lokasi yang telah terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar yaitu seluas 289,84 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara atau citra pada tahun 2016. Pada lokasi-lokasi yang terdegradasi ditandai dengan warna coklat muda, itu sebagai lahan terbuka, kebun atau bekas kebun yang tidak digarap lagi. Hijau muda itu untuk semak belukar, hijau kekuningan untuk beberapa tegakan perdu dan vegetasi yang jarang atau rumpun bambu yang mengering dan mati. Sedangkan pada lokasi-lokasi yang vegetasinya masih rapat atau ekosistemnya utuh, ditandai dengan warna hijau tua. Nah, dari hasil identifikasi ini dilakukan lagi digitasi secara on-screen sehingga diperoleh luasan poligon-poligon yang teridentifikasi sebagai lokasi yang terdegradasi. Hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu pengukuran luas lokasi yang terdegradasi. Hasil identifikasi melalui citra satelit kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan pengukuran luas secara langsung di kawasan Suaka Marga Satwa Kokmara. Hasil pengukurannya terdapat 4 peta. Yang pertama yaitu peta pertama Blok Jabonga dengan luas lokasi yang terdegradasi yaitu 34,12 hektar. Peta kedua Blok Gunung Tinambung 1, luas lahan yang terdegradasi yaitu 39,46 hektar. Dan Blok Gunung Tinambung 2 itu pada peta 3 dengan luas lokasi yang terdegradasi yaitu 25,76 hektar. Dan yang terakhir pada peta 4 Blok Sapanga dengan luas lokasi yang terdegradasi yaitu 23,31 hektar. Maka total dari keempat peta ukur tadi, luas lokasi yang terdegradasi keseluruhannya yaitu 122,65 hektar. Dan lokasi yang paling tinggi terdegradasi yaitu pada peta ukur 2, Blok Gunung Tinambung 1. Selanjutnya yaitu inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Inventarisasi tegakan di lokasi Suaka Marga Satwa Kokmara ini menggunakan metode systematic sampling dengan bentuk peta ukur atau plot berbentuk lingkaran.
Pada peta pertama, dengan luas 34,12 hektar, jenis tegakan yang ada di lapangan yaitu Maracicapa atau Vitex pubescens, bambu atau Bambusa sp, Marapao atau Mangifera sp, dan lain-lain. Terdapat plot ukur sebanyak 17 plot dengan intensitas sampling sebesar 5%. Yang didapatkan adalah jumlah anakan 242 batang per hektar dan 412 batang per 1,7 hektar. Untuk jumlah tegakan lebih dari 10 cm pada peta 1 ini yaitu 140 batang per hektar dan 114 ditambah 124 batang per 1,7 hektar. Untuk jumlah tegakan yang lebih dari 20 cm yaitu 75 batang per hektar dan 127 batang per 1,7 hektar. Pada peta ukur kedua dengan luas 39,64 hektar, jenis tegakan yang dapat yaitu Jabon atau Anthocephalus cadamba, Maracicapa, Vitex pubescens, Bambusa sp, Marapao, Mangifera spp, dan lain-lain. Jumlah plot ukur yang didapat sebanyak 20 plot dengan intensitas sampling 5%. Pada peta ukur kedua ini, jumlah anakan yang dapat yaitu 210 batang per hektar dan 420 batang per 2 hektar. Untuk jumlah tegakan yang lebih dari 10 cm, yaitu 141 batang per hektar dan 203 ditambah 79 batang per hektar. Untuk jumlah tegakan lebih dari 20 cm, yaitu 40 batang per hektar dan 79 batang per 2 hektar. Selanjutnya pada peta ketiga dengan luas 25,76 hektar. Jenis tegakan pada peta ini diantaranya mahoni, Swietenia mahagoni, Beech atau Vitis alvavus, Vasus alvasus, Jati, Tectona grandis atau Jabon, Anthocephalus cadamba, Maracicapa atau Vitex pubescens, dan lain-lain. Jumlah plot ukur sebanyak 13 plot dengan intensitas sampling sebesar 5%. Jumlah anakan yang dapat pada peta ukur ketiga ini pada peta ketiga yaitu 321 batang per hektar dan 417 batang per 1,3 hektar. Untuk jumlah tegakan yang lebih dari 10 cm yaitu 122 batang per hektar dan 119 ditambah 30 batang per 1,3 hektar. Jumlah tegakan lebih dari 20 cm pada peta ini terdapat 30 batang per hektar dan 39 batang per 1,3 hektar. Pada peta 4, dengan luas 23,31 hektar, terdapat jenis tegakan, diantaranya mahoni atau Swietenia mahagoni, Beech atau Vitis govasus, Jati, Tectona grandis, Jabon, Anthocephalus cadamba, Maracicapa atau Vitex pubescens, dan lain-lain. Jumlah plot yang didapat sebanyak 12 plot dengan intensitas sampling sebesar 5%. Pada peta keempat ini terdapat diperoleh jumlah anakan 293 batang per hektar dan 352 batang per 1,2 hektar. Untuk jumlah tegakan yang lebih dari 10 cm itu ada 329 batang per hektar dan 257 ditambah 138 batang per 1,2 hektar. Dan yang terakhir, untuk jumlah tegakan yang lebih dari 20 cm pada peta keempat ini yaitu 115 batang per hektar dan 138 batang per 1,2 hektar. Hasil selanjutnya yaitu dari hasil analisis lanjutan. Diagram ini adalah diagram 3 jenis tegakan yang memiliki NP tertinggi dari tingkat anakan, tingkat pancang, tingkat tiang, hingga tingkat pohon. Pada tingkat anakan ada 12 jenis tegakan dan yang paling tertinggi ada Teraterasa, bambu, dan kirasa. Sedangkan untuk tingkat pancang juga terdapat 12 jenis tegakan. Yang paling tinggi itu yaitu Teraterasa, Marapao, dan kirasa. Untuk tingkat tiang ada 13 jenis tegakan. Yang paling tinggi yaitu bambu, yang kedua Rao, dan yang ketiga Marapao. Dan untuk tingkat pohon terdapat 13 jenis tegakan dengan INP tertinggi yaitu Paciciri,
lalu diikuti Rao, dan yang terakhir Tera-terasa. Tanaman yang memiliki ENP tertinggi diasumsikan memiliki kecocokan tumbuh yang tinggi. Jenis-jenis pionir dan jenis klimaks. Jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu atau bambusa sp, Tera-terasa, Filisium sp, Rao, Dragontomelon dao, Marapao, Mangifera sp, dan Kirasa, Garcinia mangostana. Jadi yang dapat saya simpulkan dari penelitian ini bahwa luas lokasi yang terdegradasi di Kabupaten Takalar pada tahun 2015 adalah 289,84 hektar. Ini berdasarkan identifikasi melalui foto udara atau citra. Sedangkan untuk luas lokasi terdegradasi hasil dari pengukuran di Suaka Marga Satwa Kokmara adalah 122,62 hektar. Kriteria kawasan terdegradasi pada peta 1, 2, 3, dan 4 berdasarkan Perdirjen KSDAE nomor 12 tahun 2015, yaitu terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.